Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Madza Ba'dal Mauti. Apa yang terjadi setelah kematian menjumpai manusia. Pasal berikutnya yang kita akan jelaskan adalah syafa'atul mu'minin. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada orang beriman memberi syafaat kepada keluarganya. Itu pun orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abi al-Jad'ah mengatakan, "Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulannal jannata." Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Afwan. La yadkhulannal jannata, benar-benar akan masuk dalam surganya Allah taala. Bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min Bani Tamim. Jumlahnya melebihi jumlah Bani Tamim dengan sebab syafaat seorang lelaki dari kalangan umatku. Qalu siwaka, lelaki itu bukan engkau ya Rasulullah. Qala siwaya, bukan aku. Qultu anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal ana sami'tuhu. Kata beliau, aku mengatakan, apakah kamu benar mendengar ini dari? Ada seorang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abi Jad'ah. Benarkah kamu mendengar ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Abi Jad'ah, ya, ana sami'tuhu. Aku mendengar sendiri langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Maka di sini memberikan beberapa kita faedah. Faedah yang pertama, inna syafa'ata lillah. Syafaat itu sebenarnya milik Allah. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat dan mendapatkan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tabaraka wa taala? Tidak ada kecuali orang diizinkan oleh Allah taala. Faedah yang kedua, ini menunjukkan keutamaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya keistimewaan yang terkadang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Salah satu contohnya Nabi mengatakan, wa ju'ila liya wa li ummatil ardu tahuran wa masajidan. Dijadikan oleh Allah untukku dan untuk umatku bumi ini suci dan mensucikan sebagai masjid. Tidak datang pada umat sebelumnya di mana mereka beribadah khusus di tempat-tempat yang ditentukan ibadah. Bagi kaum muslimin, mereka boleh sholat di mana saja kecuali dua tempat. Di mana itu? Nah, baik, yakni di kuburan dan di kamar mandi atau WC. Selain daripada itu boleh. Maka ini menunjukkan keistimewaan umatnya Nabi SAW. Dua, ini keistimewaan orang yang bertauhid. Orang soleh yang mentauhidkan Allah, Allah izinkan dia memberi syafaat kepada orang yang diizinkan untuk dapat syafaat, dan jumlahnya tidak sedikit. Kata beliau, la yadkhulannal jannata bi syafaati rajulin min ummati, sungguh akan masuk surga dengan sebab syafaat dari salah seorang lelaki dari kalangan umatku, aksaru min Bani Tamim,
lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan Bani Tamim. Bani Tamim ini satu kabilah besar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulunal jannata bi syafaati rajulin laisa binabiyyin mislu al-hayyaini aw mislu ahadil hayyaini Rabi'ata wa Mudhar. Sungguh akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena sebab syafaat seorang dari kalangan umatku. Dia bukan seorang nabi. Yang dapat syafaat itu jumlahnya sejumlah orang yang sebanyak 2 buah kampung. Salah satu kampung Rabi'ah dan Mudhar. Artinya jumlahnya banyak sekali. Itu baru 1 orang. Kemudian ada orang yang bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aw ma Rabi'atun min Mudhar? Wahai Rasulullah, berapa perbandingan antara Rabi'ah bila dibandingkan dengan suku Mudhar, Bani Mudhar? Qala inna ma aqulu ma uqawwilu. Aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan untuk aku ucapkan. Nabi nggak tahu. Tapi Nabi hanya diperintahkan untuk mengucapkan, jumlahnya lebih banyak daripada suku Rabi'ah dan Mudhar itu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ada faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat Imam Ahmad ini. Pertama, Nabi itu manusia. Dia tidak akan berbicara tentang agama atau yang lainnya kecuali dengan wahyu yang diberikan kepadanya. Maka Nabi tidak pernah mengada-ngada dalam pembicaraannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya ketika orang ini bertanya, perbandingannya berapa kira-kira antara suku Rabi'ah dengan Mudhar itu? Kata Nabi, saya cuma diperintahkan berbicara seperti ini. Ya ini informasinya begitu. Ini Rasulullah SAW. Karena berbicara atas nama Allah dengan kebohongan, ini dosa yang sangat besar. Wa man adzlam mimman iftara 'ala Allahi kadzib. Barang siapa orang lebih zalim dibandingkan orang yang berani berbicara atas nama Allah dengan cara dusta. Nabi tidak berani. Selayaknya kita sebagai kaum muslimin mengikuti jejak beliau, berhati-hati di dalam berbicara. Faedah yang berikutnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini juga menunjukkan keutamaan sama dengan yang pertama tadi itu. Keutamaan umatnya Nabi SAW, di mana satu orang umatnya Nabi diizinkan untuk memberi syafaat 1 kampung manusia dengan izin Allah, dengan catatan yang 1 kampung tadi semuanya bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya, Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yashfa'u lir-rajulaini wa salasa. Sesungguhnya seseorang akan memberikan syafaat kepada 2 orang dan juga 3 orang. Jadi 1 orang muslim nanti di hari kiamat bisa memberi syafaat dengan izin Allah kepada 2 orang dan juga 3 orang. Nah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang telah kita sebutkan, maka beliau mengatakan, jika orang-orang mukmin telah selamat dari neraka, sungguh demi jiwaku yang berada di tangannya, pada hari kiamat tidak ada yang lebih serius dalam menanyakan hak saudaranya yang masuk dalam neraka dari seorang mukmin yang ingin memberikan syafaat kepada saudaranya di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya, di hari kiamat nanti tidak ada manusia yang lebih sibuk dibandingkan orang beriman. Mereka ingin saudara-saudara yang lainnya masuk ke dalam surga. Mereka tidak ingin keluarganya itu masuk ke dalam neraka. Dan ini keistimewaan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, wallahu a'lam bishawab. Nah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, saya bacakan terjemahnya, maka kalian tidak lebih serius dariku dalam menanyakan hak saudaranya yang mereka ketahui dengan jelas mereka menanyakannya kepada Allah Ta'ala. Jika saja mereka bisa selamat dengan itu, mereka berkata, wahai Rabb kami, dulu mereka berpuasa sama seperti kami, sholat juga bersama dengan kami, haji juga bersama dengan kami. Maka dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal, wajah-wajah mereka haram atas neraka untuk membakarnya.
Mereka pun mengeluarkan banyak sekali manusia yang telah terbakar oleh api neraka, kecuali pada bagian apa? Wajah dan dahinya, karena digunakan untuk sujud. Hingga ada yang terbakar sampai pertengahan betisnya, ada yang sampai ke dua lututnya. Kemudian mereka berkata, Rabb kami, sudah habis orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Nah, saat itulah tidak ada lagi syafaat bagi mereka kecuali syafaatul uzma yang datang dari Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga membuktikan keutamaan beriman kepada Allah, bertauhid. Karena orang beriman itu bersaudara. Dan keutamaan memiliki teman yang soleh, dengan harapan suatu saat mereka mengenali kita, kemudian dia ikut membantu seseorang kalau seandainya diterima Allah berada dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Baik. Berikutnya, syafaatul Quran li ahlil Quran. Syafaat yang berikutnya adalah Al-Quran bisa memberi syafaat kepada orang yang rajin membaca Quran. Menghafal Quran lebih utama. Karena Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang rajin menghafal dan membacanya. Iqra'u Zahrawain, bacalah dua Zahrawain. Zahrawain itu artinya Al-Baqarah wa Surat Al-Imran. Baca surat Al-Baqarah, perbanyak pula membaca surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma 'amamatani atau ka'annahuma ghayayatani. Karena keduanya nanti dia akan datang di hari kiamat kepada orang yang membacanya dalam keadaan berupa seperti naungan awan atau sekelompok burung yang menaunginya. Au ka'annahuma firqan min tairin, seperti rombongan-rombongan burung yang menaungi dirinya. Sawabun tuhajjani an ashabihima, yang menaungi orang yang membaca Al-Quran itu. Ikhwati rahimani Allah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita Al-Quran menolong bagi orang yang menghafalnya. Sampai dalam riwayat Imam Muslim Nabi mengatakan, Iqra'i wartaqi, baca dan terus naik ke surga. Di mana bacaan Quran yang paling akhir dia baca, di situ tempat dia di mana nanti berhenti di surga. An-Nawas bin Sam'an, Nawas bin Sam'an mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'tal bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahli alladziina kanu ya'maluna bi taqdumu surat Al-Baqarah wa Al-Imran. Akan didatangkan Al-Quran bersama pembaca Al-Quran dan penghafalnya, yakni orang yang telah mengamalkannya. Dia dipimpin oleh surat Al-Baqarah, surat Al-Imran menuju surga, dibimbing menuju surga. Wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata amsalin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat 3 permisalan yang tidak pernah aku lupakan. Ma nasaituhunna ba'du, kata beliau. Kata sahabat Nawas bin Sam'an, ka'annahuma hizqani min tairin sawafa tuhajjani an sahibihima. Kata beliau, perumpamaan itu seperti 2 kelompok burung yang berkumpul menaungi ahli surga, orang yang mengamalkan Quran itu untuk masuk dalam surganya Allah SWT. Ini nasihat buat kita bahwa tidak selayaknya setiap kita ini melalaikan membaca Al-Quran Karim. Karena hukum membaca Quran itu apa, Bu? Hukum membaca Al-Quran apa, ibu-ibu? Wajib atau sunnah? Membaca Al-Quran wajib atau sunnah? Kalau mentadabburi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mendengarkan baca Al-Quran, wajib semua ini. Iya, membaca Al-Quran pendapat yang benar wajib. Apalagi mentadabburinya. Kalau ada orang baca Quran di kita di sampingnya, kita wajib mendengarkannya. Tapi kalau kita tidak berada di sampingnya, tidak mengapa. Nah, orang-orang yang seperti inilah nanti yang di yaumil qiyamah, mereka akan ditolong oleh Allah melalui syafaatnya menggunakan Al-Quran Karim tadi.
Buraidah menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, barang siapa dia membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu wa 'amila bi, dia mempelajarinya kemudian dia mengamalkan isinya, albisa walidu yaumal qiyamah jan min nurin, orang tuanya nanti di hari kiamat akan diberikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'uhu mislu da'i syamsi, cahaya mahkota itu seperti cahayanya matahari yang ada. Wa yuksa walidu hullataini la taqumu lahumad dunya, dan diberikan kepadanya 2 buah perhiasan. Perhiasan ini tidak akan sanggup ditandingi dengan dunia dan seisinya. Fayaqulani bima kusina hadza, mereka berkata, dengan apa kami dikenakan seperti ini? Fayuqal bi akhdi waladikum al-Qur'an, dengan sebab kamu menjadikan anakmu bisa menghafal Quran. Ini anjuran buat kita Bapak Ibu, supaya kita memotivasi anak-anak kita untuk bisa menghafal Quran. Orang yang anaknya hafal Quran dikasih mahkota dari cahaya, diberikan 2 buah perhiasan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan menghafal Qurannya? Jauh lebih utama. Sayang sebagian orang pada hari ini kurang menyemangati anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran. Malas. Padahal ini tanda-tanda kebaikan kalau seandainya kita bisa menjadikan anak-anak kita itu hafal Al-Quran. Minimal ya hafal 10 juz gitu ya. Anak-anak itu ya minimal apa? 10 juz. Ya semaksimalnya kalau bisa dia hafal seluruh 30 juz itu. Kalau kita tidak memiliki orang yang dibiayai untuk, maksudnya anak-anak yang dididik untuk bisa menghafal Quran, Anda bisa mengkafil orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena orang yang mengkafil atau membiayai orang menghafal Quran itu pahalanya sama dengan orang-orang yang menghidupi pembaca Quran itu dari kalangan orang tuanya. Insya Allah dia akan mendapatkan cahaya seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuji'ul Qur'an, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah karrajuli syahid, di hari kiamat nanti Al-Quran datang seperti seorang yang berwarna pucat, maksudnya saking putihnya dan bercahaya. Yaqulu li sahibi, dia berkata kepada orang yang membacanya dulu di dunia, hal ta'rifuni, apakah kamu mengenali siapa aku? Ana alladhi kuntu ashiru lailaka wa admi'u hawajiraka wa in kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Aku adalah yang telah membuatmu bergadang di malam hari, membuatmu haus di siang hari, dan tentunya setiap pedagang mengharapkan sesuatu hasil dari perdagangannya. Kata beliau, wa ana lakal yawmin wara'i kulli tajir. Aku, kata beliau, akulah yang diharapkan dari perniagaan ini semua. Ini pahala yang besar. Wa yutal mulka biyamini. Kemudian orang yang menghafal Quran itu selain dia dapat cahaya yang terang, diberikan sebuah kerajaan di sebelah sisi kanannya. Wal khulda bishimali, dan juga diberikan kekekalan di sebelah kirinya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yudhu ala ra'si tajul waqar, di kepalanya akan disematkan sebuah mahkota. Kepalanya akan disematkan sebuah mahkota. Mahkota ini disebut dengan al-waqar, yaitu mahkota yang mengagumkan. Wa yuksa waliduhu lataini, kedua orang tuanya akan diberikan 2 buah perhiasan. 2 buah perhiasan. Kata beliau selanjutnya, la taqumu lahumud dunya wa ma fiha, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Saking indahnya perhiasan ini. Fa yaqulani, ya berkata, Rabbi ana lana hadza. Lelaki atau orang tuanya itu mengatakan, wahai Rabbku, dari mana aku bisa mendapatkan hal yang seindah ini? Fa yuqalu bi ta'limi waladikal Qur'an, itu hadiah pahala bagimu, dulunya kamu mendukung anakmu menghafal dan mempelajari Quran. Yuqal lahum yawmal qiyamah,
akan dikatakan kelak pada hari kiamat kepadanya, Iqra warqa fid darajat. Bacalah ayat Quran yang kamu hafal dan terus naik sampai tingkatan yang tertinggi. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dengan tartil seperti kamu membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin ma'aka. Karena sesungguhnya kedudukanmu dalam surga itu bergantung dengan sebanyak apa ayat yang kamu baca. Di akhir ayat itulah kamu duduk di surga. Jadi semakin banyak apa semakin baik. Makanya ibu-ibu mulai memotivasi anak-anaknya. Kalau anak-anak di zaman Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, ya zaman kita paling tidak. Kalau beliau hafal Quran 7 tahun, ya kita mungkin hafal Qurannya sekitar 15 atau 20 tahun. Kalau ternyata nggak bisa hafal, ya separuhnya 15 juz. Kalau nggak bisa ya 8 juz. Kalau nggak bisa minimal berapa? 4 juz. Kalau masih kurang daripada itu menunjukkan orang tuanya tidak punya semangat untuk mendidik anaknya menghafal Al-Quran. Ustaz sudah dewasa mereka nggak mau membaca, itu bab yang berbeda. Yang kita maksud ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang masih kecil, ajari anaknya menghafal Quran. Dan tanda kebahagiaan itu kata Imam Hasan Al-Basri, wa min alamati sa'adati linsani bi usrati idza wajada abna'u wa dzurriyyatu hina ma dakhala wa yalqiyahum yaqra'una Al-Quran. Tanda kebahagiaan seorang ayah, seorang ibu ketika dia memasuki rumah lalu dia menjumpai anak-anaknya mereka sedang sibuk dengan menghafal. Itu tanda kebahagiaan. Rumah tangga itu bahagia kalau dia masuk rumah anaknya baca ayat Quran. Kalau sekarang kan enggak. Bagaimana tidak? Kalau ibu-ibu ketika mau menidurkan anaknya baca apa? Anaknya mau tidur dia apa kan ibu? Dinyanyiin Nina Bobo. Kalau nggak bobo digigit apa? Nyamuk kata dia. Masya Allah, kan dibohongi. Memangnya kalau bobo nggak digigit nyamuk kan gitu? Itu udah diajari kebohongan. Ini satu. Kemudian terbiasa apa namanya? Ketika mereka itu berjumpa dengan anak mereka terbiasa dengan senda gurau tanpa diselingi sesuatu yang bermanfaat. Seperti yang tadi cara menghafal Quran dan sebagainya. Sementara dahulu anak-anak di zaman dahulu berusaha waktunya digunakan oleh orang tuanya untuk memasukkan ayat-ayat Quran. Dan minimal sekali lagi Bapak Ibu, ya minimal anak kita 4 juz lah atau 3 juz. Kalau ibu anaknya sudah 6 tahun, ya minimal sudah mulai diajarkan juz amma. Nanti 12 tahun insya Allah 3 juz. Di usia 12 tahun insya Allah 3 juz dapat. Nanti ketika dia sudah lulus SMA insya Allah 15 juz. Kemudian dia sudah lulus kuliah insya Allah 20 juz, maksimalnya 30 juz. Oh, udah usia, anak saya udah 40 tahun Ustaz, baca Iqra aja gak bisa, harus diperintahkan untuk baca. Gak boleh ibu-ibu membiarkan anaknya tidak bisa baca Quran. Masa lalunya Nabi mengatakan fa'at bi sayyi'atil hasanat tamhuha. Kalau mau bertobat kepada Allah, ganti masa lalu yang dulu jelek dengan perbuatan-perbuatan baik, itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau dulu kita mungkin lalai mendidik anak kita dengan membaca Quran, sudah usia 25 tahun baru kita tahu pentingnya baca Quran. Seorang ibu wajib memerintahkan anaknya untuk baca Quran. Karena biasanya anak lebih patuh kepada siapa? Ibunya setelah dewasa. Setelah dewasa biasanya anak itu akan lebih patuh kepada orang tuanya, yakni kepada ibunya. Kalau ibunya memerintahkan insya Allah. Tapi kalau tidak pernah memerintahkan anaknya untuk membaca Quran, menghafal Quran, di hari kiamat anaknya ini akan menjadi hujah. Hujah yang akan menghantam dirinya. Amma abati lam yu'allimani ainal halal wal haram. Bapakku, ibuku tidak mengajari aku mana halal, mana haram. Ini enggak mengajari ilmu agama. Maka kemudian Allah perintahkan bapaknya diseret pula ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kata. Jadi sekali lagi penting sekali ini menghafal apa? Al-Quranul Karim. Bapak, insya Allah nggak sulit. Insya Allah nggak sulit untuk mendapatkan 1 juz. Insya Allah nggak sulit. Asal kita sabar, rutin tiap hari. Ini ibu juga diperhatikan ya. Hafalannya hari apa ibu? Selasa. Selasa menghafal di sini, sampai di rumah nggak diulang. Ya sampai ke sini, yang kemarin hafal jadi hilang kan gitu. Ya ini usahakan ibu-ibu tiap hari digunakan ayat yang sudah dihafal itu, dibaca dalam sholatnya, dipraktekkan isinya. Insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan.
Nah, tentang Al-Quranul Karim. Tambahan, Al-Quran bisa memberikan syafaat bukan untuk jimat ya Pak ya. Quran bukan untuk jimat. Man halaqa tamimatan, kata Nabi, barang siapa menggantungkan sebuah jimat, Allah akan tinggalkan dia. Taraka Allah ta'ala ma'a syirki, Allah akan tinggalkan dia bersama benda yang dijadikan jimat, karena itu syirik hukumnya. Ya kan, jangan jadikan Quran sebagai jimat. Sebagian orang membuat Quran kecil dijadikan kalung. Kalau sebagian orang menempel ayat Quran di dinding. Disebut apa itu Pak? Kaligrafi ya. Ayat kursi ditempel di dinding, katanya biar mengusir setan. Sementara yang nempel nggak pernah sholat, berarti kan setannya dia kan gitu ya. Nah kata jadi seperti itu. Jadi Quran bukan untuk bahan hiasan, apalagi hiasan apa namanya, hiasan di perpustakaan. Masya Allah ya. Ini dulu penting. Qurannya itu, kalau Qurannya itu lecek, malah tahu lecek ya Pak ya? Apa bahasa Indonesianya? Kusut gitu ya, komel, itu malah menunjukkan Qurannya dibaca. Quran sejak pulang dari Madinah, pulang dari umrah, ditaruh di mana? Lemari. Temannya datang, Masya Allah Quranmu bagus. Oh iya, dapat hadiah kemarin di Madinah. Sudah pernah dibuka? Enggak, sekali aja waktu dilihat di Madinah. Ya ini musibah. Yang kayak begitu nggak akan bisa menolong pembacanya, sama pemiliknya. Yang akan menolong pemiliknya yaitu mereka yang mengamalkan, membacanya, memahami isinya. Nah, ini Al-Quranul Karim. Tapi yang berikutnya, syafa'atu amalin sholih li sahibihi. Amal soleh bisa menolong pelakunya kelak di hari kiamat. Karena Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, asyamu, puasa itu, wal Qur'anu, dan juga Al-Quran itu, yashfa'ani lil abdi, keduanya bisa memberi syafaat kepada seorang hamba. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, Rabbi inni mana'tuhu ta'ama wa syarab binari fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menghalangi orang ini untuk makan dan minum di siang hari. Fasyafi'ni fihi, kata puasa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka izinkan aku memberi syafaat kepada orang ini. Izinkan aku untuk bisa memberi syafaat kepada orang ini. Yaqulu siyam, ia mengatakan, selanjutnya yakni wa yaqulu Quran, Quran mengatakan, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fi fayusafa'ani. Rabbku, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari. Dia asik baca Quran, maka berilah aku syafaat, berilah aku izin memberi syafaat untuk orang ini. Keduanya pun akhirnya memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lainnya, Abu Qasir As-Suhaimi dari abinya dia berkata, Sa'altu Abu Dar, aku pernah bertanya kepada Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu, qultu dullani ala amal idza amila al-'abdu bi dakhala jannah. Tunjukkan kepadaku satu buah amal, bila aku mengerjakan amal itu, Allah akan memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ku tanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kamu. Kata beliau, qala, amal itu adalah yu'minu billah, engkau percaya Allah itu ada, wal yaumil akhir, dan hari kiamat itu ada. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inna ma'al imani amalan. Inna ma'al imani amalan. Wahai Rasulullah, bukankah iman harus diikuti dengan amal perbuatan? Nah, kata beliau selanjutnya, yakni ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala yardahu mimma razaqallah. Kata beliau selanjutnya, beliau berkata, memberikan sedikit dari rezeki yang ia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amal yang utama, akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yardha bi. Gimana kalau seandainya orang itu fakir, enggak punya sesuatu untuk disedekahkan? Qala ya'muru bil ma'ruf, ya udah mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Qala qultu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ara'aita in kana 'ayyan la yastati'u ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar.
Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang tersebut misalnya ngomongnya terbata-bata, nggak lancar? Nah, Allah, kata beliau, apakah bisa orang yang seperti ini juga mendapatkan kebaikan untuk masuk dalam surganya Allah SWT? Dia nggak sanggup memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Qala yasna'u li ahraka. Kata Rasulullah SAW, dia berusaha sampai hal itu, dia berusaha bekerja sampai hal yang ia tidak ketahui itu kemudian bisa diketahui oleh orang. Maksudnya dia bisa menasihati orang tersebut, dia berusaha. Qala yasna'u li ahraka. Qala ara'aita in kana ahraqul la yastati'u an yu'ina maghluban. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya orang tersebut bodoh, tidak bisa berbuat apa-apa? Beliau mengatakan, yang membantu orang yang bisa memberitahukannya. Wahai Rasulullah, bagaimana jika orang tersebut lemah, nggak bisa membantu orang lain? Kebaikan yang kamu maksud, yang ada harus ada orang itu ialah menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Sampai panjang sekali. Kesimpulannya, ibu dan sekalian, hadis ini menjelaskan bahwasannya amal soleh itu bisa memberi syafaat bagi orang yang melakukannya. Orang sholatnya akan memberikan pertolongan kepada dia dari Allah. Puasanya akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Sebaliknya, amal soleh itu menghalangi mendapatkan syafaat. Amal yang jelek bisa menghalangi mendapatkan syafaat, terutama yaitu berbuat syirik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perlu dicatat, kata beliau, Muslim tidak akan memberi syafaat kepada orang kafir. Orang kafir nggak bisa ditolong. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam tidak bisa ditolong oleh orang Muslim, walaupun dia kerabat terdekatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malid dhalimina min hamimin wala syafin yuta." Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya di sisi Allah Taala. Malid dhalimnya, tidak ada bagi orang zalim min hamimin, teman dekat yang bakal menolongnya, wala syafiin, orang yang bisa memberi syafaat kepadanya, yuto, yang ditaati, tidak ada. Di ayat yang lainnya surah Al-Mudaththir Allah mengatakan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafiin, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yalqa rajulun abahu yaumal qiyamah fa yaqulu ya abati. Di hari kiamat nanti ada seorang lelaki bertemu dengan bapaknya. Laki-laki itu memanggil, ayahku, ayahku. Ayyubni kuntulak, ayyubni kuntulak. Ketika dia mengatakan, wahai ayahku, wahai ayahku. Ketika di dunia, anak macam apakah aku ini? Ayat tersebut berkata, nah, fa yaqulu khairu ibni, kamu ini anak yang baik. Fa yaqulu hal anta mutil yawma. Kemudian tersebut berkata, apakah engkau akan mentaatiku pada hari ini? Apakah engkau akan taat kepadaku pada hari ini? Nah, kata beliau selanjutnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, fa yaqulu na'am ya, fa yaqul khudh bi azrati. Ayahnya pun mengatakan, ambillah tanggunganku, kesalahanku. Saya terjemahkan saja. Maka lelaki tersebut mengambil kesalahan orang tuanya, lalu ia pergi menghadap kepada Rabb-nya yang sedang meneliti hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka. Lelaki berkata, wahai Rabbku, apakah ayahku bersamaku masuk ke dalam surga? Karena sesungguhnya engkau telah berjanji tidak akan menghinakan aku. Maka Nabi bersabda, maka Allah telah merubah ayahnya menjadi hina. Hina itu, tahu hina ya? Anjing yang galak gitu. Yang lebih galak daripada seekor apa? Serigala ya? Diubah oleh Allah seperti itu. Maka hewan tersebut jatuh ke dalam api neraka. Lalu Allah mengambilnya dengan cara memegang hidung hina tersebut. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, ya abdi abuka huwa, fayaqul la wa izzatika. Kemudian Allah berkata kepada hamba itu, wahai hambaku, apakah ini yang namanya bapakmu? Apakah ini bapakmu? Laki-laki tersebut tidak mengenalinya. Dia mengatakan, demi kemuliaanmu, dia bukan ayahku. Karena nggak mungkin ayah, nggak mungkin anak soleh ayahnya seekor apa? Serigala itu. Naudzubillah min dzalik. Ini penting Bapak. Maka syafaat seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ini benar, tapi syafaat seorang muslim kepada orang kafir tidak. Jadi ketika seorang muslim
keluarganya ada yang kufur, murtad. Di hari kiamat orang-orang yang murtad itu dianggap seperti seekor anjing hina tadi itu. Kemudian keluarganya tidak mengenalinya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang kafir selama-lamanya. Kalau bagi orang yang berbuat maksiat belum sampai kafir, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang syafaat. Semoga ini bisa memberikan faedah buat kita. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Baik. Kita lanjutkan. Telaga. Babul haud. Nanti di hari kiamat manusia akan berjumpa dengan haud bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wal mizan, dan timbangan amal kebaikan. Wasirat, jalan yang harus dilewati namanya sirat. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah nikmat yang banyak, yaitu telaga Al-Kautsar. Abdullah ibnu Amr mengatakan, Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratus syahrin. Luasnya telagaku itu seluas perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Air telagaku itu lebih bening, lebih putih dibandingkan dengan air susu. Lebih putih dibandingkan dengan air susu, maksudnya menunjukkan air telaga itu lezat. Wa rayuhu atyabu minal miski. Baunya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Wa qizanu kanujumis sama. Gayungnya untuk meminum airnya itu jumlahnya sebanyak bintang yang ada di langit. Masya Allah. Man syariba minha fala yadma'u abada. Barang siapa yang dia meminum darinya selama-lamanya tidak akan merasa haus. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang perlu kita sebutkan, pelaku bid'ah tidak akan melakukan ini. Pelaku bid'ah tidak akan bisa mendatangi haud. Dijauhkan dari haudnya Nabi SAW orang-orang yang berbuat bid'ah. Makanya dalam kitab menjelaskan tentang bid'ah dan hukum-hukumnya, bisa diterangkan bahwa kerugian orang yang berbuat bid'ah itu dijauhkan dari haudnya Nabi, telaganya Nabi SAW. Di riwayat yang lainnya, haudi masiratus syahrin. Luasnya telagaku itu perjalanan 1 bulan. Wa zawayau sawaun. Sisinya sama. Wa mau abyad, airnya itu berwarna putih, lebih putih minal waraq dibandingkan perak. Ini lebih bening, indah sekali. Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa'adani ayyudkhila min ummatil jannata 70 alfan bighairi hisabin." Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa aku akan memasukkan hamba-hamba, bahwa aku akan memasukkan, bahwa Dia Allah akan memasukkan umatku ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jumlah mereka 70.000, tidak dihisab, langsung masuk surga. Didatangkan di hadapan Allah, langsung masuk surga. Jumlahnya cuma 70.000. Kaum muslimin sekarang berapa juta? Nah, bukan hanya juta, apa? Nah, Nabi mengatakan cuma 70.000 yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Kita nggak boleh putus asa. Wah, kalau gitu habis diborong sahabat semua, gitu ya. Nah, jangan putus asa. Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Yazid bin Akhnas. Yazid bin Akhnas mengatakan, "Wallahi demi Allah, ma ulaika fi ummatika illa kadzubabil ashabi fid dunya." Kata beliau, demi Allah, jumlah itu lebih dari hitungan lalat, dari kalangan lalat bila dibandingkan dengan jumlah umat. Maksudnya, kalau seandainya itu dilihat jumlah itu sangat banyak sekali, itu maksudnya demikian. Kata beliau, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana Rabbi azza wa jalla qad wa'adani 70 alfan ma kulli alfin 70 alfan wa zadani salasa hasyiat." Allahu akbar. Kata beliau, Allah berjanji memberikan kepadaku setiap 1.000 orang, Allah menjanjikan kepadaku akan masuk surga 70.000. 70.000 manusia tanpa hisab. Lalu kata beliau, Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa setiap 1.000 orang dari 70.000 tersebut membawa 70.000 orang. Setiap 1.000 orang dari 70.000 orang tadi, dia membawa 70.000 orang lagi. Perhatikan,
Sab'ina alfan ma'akuli alfin, setiap 1000-nya sab'una alfan, bawa 70.000 lagi. Berarti masing-masing orang berapa? Pelajaran matematika, Pak. Soal cerita ini. Buat ibu-ibu, gimana ibu-ibu? 70.000 masuk surga tanpa hisab. Dari tiap 1000 orang, setiap 1000 orang bawa 70.000. Nah ya, berapa? Satu orang bawa berapa, Bu? 70. Tiap orangnya membawa 70. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka jumlahnya banyak sekali. Yani mereka memberi syafaat. Yang 70.000 manusia tadi akan memberi syafaat dengan setiap orang yang 70 orang. Qala fama si'atu haudika ya Nabiyallahi. Ada yang bertanya, seberapa luas telagamu itu ya Rasulullah? Apa semuanya bisa minum telagamu? Qala kama baina adan, kama baina adnin ila Omanin. Kata Nabi, seperti jarak antara Aden dan Oman. Wa ausa, lebih luas lagi, bahkan lebih luas. Yushiru biyadi, beliau berisyarat dengan tangannya. Kemudian qala fi mas'aban min dabin wa fiddatin. Qala fama mau'udika ya Nabi Allah. Kata Nabi SAW sambil menggambarkan dengan tangannya, beliau berkata, di dalamnya itu terdapat 2 pancuran. Mas'aban itu artinya 2 pancuran. Yang pancurannya terbuat dari emas dan perak. Kata orang itu, bagaimana dengan airnya wahai Rasulullah? Telaganya itu airnya air apa? Maka beliau mengatakan, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, asaddu bayadan minal laban, jauh lebih putih dibandingkan air susu yang pernah kau lihat. Wa ahla madzaqatan minal asal, kondisinya jauh lebih nikmat dan lezat dan manis dibandingkan madu. Padahal madu itu sudah manis. Kata beliau selanjutnya, yani wa atyabu raihatan minal miski, dibandingkan minyak kasturi jauh lebih wangi. Man syariba minhu, pokoknya siapa saja yang meminum darinya, dari telagaku, lam yadma' ba'da abadan, selamanya tidak akan merasa haus lagi. Walam yaswadda wajhu abadan, dan wajahnya tidak akan pernah legam lagi, tidak akan pernah kusut lagi. Berarti ibu sekalian, tak usah khawatir, Bu. Kalau ditakdirkan oleh Allah ibu-ibu masuk surga, dan saya berdoa semoga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak usah sibuk cari perawatan wajah. Nggak akan ada yang hitam, Bu, sana. Pokoknya minum telaga laut, awet muda, Masya Allah. Dan itu cuma ada di mana? Di yaumil qiyamah, di telaga lautnya Nabi SAW. Baik, barakallahu fikum. Ini juga memberikan faedah kepada kita, keutamaan di antara umat Nabi itu ada yang paling utama. Di antara umat-umat yang utama itu ada yang paling utama. Dan di antara mereka yang utama adalah yang jumlahnya 70.000 manusia. Nabi pernah mengatakan begini, Sa'ati rayatan. Sebelumnya Nabi pernah berkata kepada para sahabat, beliau mengatakan ketika berkumpul di hadapan beliau, Inna min ummati sab'una alfin unasun yadkhulul jannah bighairi hisabin. Hadisnya ini panjang sekali sampai beliau mengatakan, sungguh di antara umatku yang banyak itu 70.000 manusia masuk surga tanpa hisab. Setelah mengucapkan ini, Nabi pergi masuk ke dalam rumah. Para sahabat mereka-reka, siapa ini? Ada yang itu sahabat Nabi semuanya. Ada lagi yang mengatakan, oh itu orang yang sejak lahir tidak pernah berbuat syirik. Kemudian Nabi keluar lagi dan berkata, hum qaumun, mereka adalah suatu kaum la yastarqun wa la yastaqun, tidak pernah minta di ruqyah dan tidak pernah minta diobati dengan kai. Tahu kai, Pak ya? Berobat dengan menggunakan api. Ya. Abdullah mengatakan, orang yang masuk surga tanpa hisab itu cirinya yang pertama tidak pernah minta ruqyah. Ciri yang kedua tidak minta diobati. Oke. Ini sepakat para ulama mengatakan berarti ruqyah itu kalau memang tidak diperlukan hukumnya menjadi apa? Makruh. Bahkan bisa menjadi haram. Kata Syekh Albani, ruqyah itu dekat dengan kesyirikan. Ruqyah dekat dengan
kesyirikan. Minimal nih Pak, yang meruqyah ngobrol sama siapa? Jin, nggak manfaat. Itu minimal. Belum lagi orang yang diruqyah akan tergantung dengan orang yang meruqyah. Belum lagi yang meruqyah nggak mungkin selamat atau sulit selamat dari sifat apa? Riya. Riya itu sulit selamat darinya. Seseorang yang meruqyah itu, orang ngeruqyah keluar jinnya 1, 2, 3, kemudian dia cerita, kemarin saya ruqyah, jinnya keluar 1000. Ada bangga dalam hatinya. Itu termasuk apa? Ujub. Kemudian makanya ruqyah itu dekat dengan syirik. Tidak dianjurkan kecuali bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, kemudian usianya tua, bukan anak-anak muda. Sekarang Masya Allah, tukang ruqyah itu masih muda-muda. Begitu kemasukan jin, jinnya perempuan, dia aja ngobrol. Jadi saya menyaksikan Bapak, ditanya namamu siapa? Fulana. Berapa lama kamu di sini tinggal? Sekian puluh tahun. Sampai menyuruhmu, Fulan, apa kamu punya orang tua? Iya. Ini kayak nanya mau dilamar gitu Pak. Ini sesuatu yang salah, nggak benar dalam Islam. Ruqyah itu, lihat Nabi ketika meruqyah, ada orang datang di hadapan Nabi dibawa oleh para sahabat dalam keadaan kesurupan. Nabi katakan balik punggungnya. Setelah dia dibalik, diletakkan telapak tangan kirinya, dipukul dengan tangan kanannya. Bismillah, ukhruj ya Allah. Bismillah arqik wa huwa yasbik. Bismillah ukhruj ya Allah. Begitu saja, keluar kamu wahai musuh Allah. Ditinggal oleh Nabi pergi, dan pergi jinnya. Imam Ahmad begitu juga Pak. Imam Ahmad pernah mendakwai orang-orang, yakni pernah mendakwai para pembesar. Tiba-tiba muridnya datang, wahai Imam, salah seorang muridku kemasukan jin. Kata Imam, saya sedang menyampaikan sesuatu kepada manusia. Nih bawa sendal saya. Beritahu kepadanya, kalau tidak mau keluar, pukul dengan sendal saya. Maka diberitahu oleh muridnya, ada na'lun lil Imam Ahmad, ini sendalnya Imam Ahmad. Kalau enggak, saya pukul dengan sendalnya Imam Ahmad. Jinnya keluar. Jinnya keluar. Nah demikian. Setelah Imam Ahmad meninggal dunia, orang itu kemasukan jin lagi. Maka muridnya tadi berkata, ini sendal saya, kalau tidak saya pukul. Jinnya ketawa saja. Barakallahu lana wa lakum. Nah ini memberikan faedah. Kalau ruqyah begitu, nggak perlu apa namanya, nggak perlu banyak pertanyaan dengan jin itu. Kalau perlu disikapi dengan tegas. Sampaikan dulu dalil, dakwai dia. Kalau nggak mau, sudah disikapi dengan cara tegas. Bagaimana sikapnya? Bacakan Quran. Dia akan terbakar dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi Bapak, ini keutamaan umatnya Nabi yang tidak minta apa? Diruqyah. Tidak minta diruqyah. Nabi tidak pernah minta diruqyah. Nabi meruqyah dirinya sendiri atau datang orang meruqyahnya. Misalnya siapa? Jibril. Jibril datang kepada Nabi meruqyah Nabi. Aisyah pernah meruqyah Nabi, tapi Nabi tidak pernah minta ruqyah. Bisa dipahami Bapak? Jangan malah minta diruqyah. Sebagian teman-teman, Ustaz dulu saya pernah belajar tenaga dalam, tolong saya diruqyah. Ini nggak ada manfaatnya. Karena itu menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Sauban radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inni la bi'ukri haudi adudan nasa li ahli al-yamani adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim fasu'ila an ardi faqala min maqami ila ammani wa su'ila an sarabi faqala ashaddu bayadan min laban wa ana min al-asl wa yaghussu fi mizabani yamuddani min al-jannati ahaduma min dar wal akhar min wara. Kata beliau, Sahabat radhiyallahu menceritakan sesungguhnya Rasulullah bersabda, sungguh aku berada di tengah-tengah telagaku, menghalau orang-orang darinya untuk membela orang-orang Yaman. Aku memukul mereka, ini selain orang Yaman, dengan tongkatku hingga mereka menjauhinya. Saat ditanya mengenai luasnya, beliau menjawab, tempatku berdiri ini hingga Oman jaraknya. Ada lagi yang bertanya, lebih putih tentang warnanya. Beliau mengatakan lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu. Mengalir ke dalamnya 2 pancuran yang terbuat dari emas dan yang lainnya terbuat dari perak. Di sini memberi faedah kepada kita satu keutamaan orang Yaman yang beriman kepada Allah Ta'ala. 2 orang-orang yang diusir, mereka yang berbuat bid'ah. Nah, orang-orang yang berbuat bid'ah dijauhkan dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ucapan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah.
Sungguh berbuat bid'ah lebih dicintai oleh iblis pelakunya dibandingkan pelaku dosa biasa. Mengapa begitu? Al-maksiyatu yutabu anha wal bid'atu la yutabu anha. Orang kalau berbuat maksiat, dia masih mengaku itu maksiat, dan dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu berbuat bid'ah, diminta tobat, dia nggak akan tobat. Sulit. Dia enggak mengakui bahwa perbuatannya itu salah, dia enggak. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, orang yang berbuat bid'ah itu diusir oleh Nabi dari telaganya, dicintai oleh iblis. Dan saya pernah menanyakan ini, Bapak. Ada orang yang minum khamr. Saya katakan kepadanya, saudaraku, khamr ini nikmat bagimu? Sebenarnya enggak, Ustaz. Lalu apa yang kamu cari? Bukankah ini haram? Coba saya akui haram. Tunggu suatu saat saya akan bertobat. Berarti dia masih mengakui khamr hukumnya apa? Haram. Tapi saya pernah melihat ada orang sholat di masjid, takbirnya sampai dibilang Allah, Allah, diulang lagi, Allah diulang. Selesai sholat saya tanya, kenapa Pak berbuat seperti itu? Dia mengatakan, saya belum mantap ketika takbir. Lalu saya tanyakan, apakah ini dicontohkan oleh Nabi SAW? Maka beliau mengatakan tidak dicontohkan oleh Nabi. Lalu saya katakan kepada beliau, kepada orang ini, kalau tidak dicontohkan oleh Nabi tidak akan diterima oleh Allah. Kata dia, dari mana engkau tahu? Kan ini baik, yang penting niatnya. Coba lihat, Pak. Maka orang berbuat bid'ah tidak akan pernah mengakui bid'ahnya, Pak. Tidak, enggak akan. Makanya Nabi usir dari telaganya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini diantara dalil yang menyebutkan tentang adanya haud. Orang-orang Mu'tazilah, mereka menolak hadis ini dengan mengatakan haud itu tidak ada, karena alasannya hadisnya ahad. Pada riwayatnya ini mutawatir. Jadi betul-betul Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-haud. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar. Aku berikan kepada engkau hai Muhammad telaga al-kautsar. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya telaga haud ini. Baik, barakallahu lana wa lakum wa lana wa lakum. Yang lainnya nanti Bapak bisa baca, kita tambahkan sedikit pasal yang lainnya tentang asyirat, yaitu tentang asyirat. Syirat kita sering menerjemahkannya dengan apa? Titian. Nah, banyak riwayat yang menyebutkan tentang asyirat. Di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menceritakan, asyiratu kahadis sayfi. Titian itu tajamnya seperti pedang yang baru diasah. Ini hadis sayfi itu artinya ujung pedang, bagian pedang yang tipis yang baru diasah. Dahbun mazallatun. Bukan hanya itu, dia licin, mazallah, membuat orang mudah tergelincir. Fayamurruna ala qadri nurihim. Rasulullah bersabda, mereka kemudian menyeberangi sirat itu berdasarkan sesuai dengan takaran cahaya miliknya. Jadi orang beriman itu Bapak akan punya cahaya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya di bagian wajahnya, ada yang cahayanya di ujung jempolnya saja, jempol kakinya maksudnya. Ya, faminum may yamurru kan qidadi al-kaukab. Di antara mereka ada yang menyeberangi sirat ini bagaikan perjalanan bintang. Wa minum may yamurru karraih. Maksudnya perjalanan bintang itu seperti bintang jatuh cepat sekali gitu. Di antara mereka ada yang berjalan seperti angin yang berhembus, ringan dan cepat. Wa minum may yamurru kasaddir rajuli. Di antara mereka ada yang menyeberang sirat seperti laki-laki yang berlari. Wa yarmulu ramalan, ada pula yang berlari-lari kecil. Fayamurruna ala qadri a'malihim. Semua manusia akan melewati sirat itu, dan cara berjalan mereka melewatinya sesuai dengan takaran amal perbuatan mereka di dunia. Hatta yamurru alladhi nuru ala ibhami qadami. Sampai ada di antara mereka seorang lelaki yang melewati sirat itu, cahayanya
berada di ujung jempol kakinya. Takhiru yadun wa ta'naqu yadun. Kata beliau, kadang orang ini terpeleset. Tangan yang satu bergantungan, naik lagi, terpeleset lagi, tangan yang satu bergantung, terus seperti itu. Wa takhiru rijlun wa ta'naqu rijlun. Kadang-kadang dia menggunakan kakinya untuk bergantungan. Dalam riwayat yang lain maksudnya kadang-kadang cahayanya meredup, dia diam. Wa tusibu jawanibun nar. Sebagian tubuhnya dijilat api neraka. Padahal dia masih di atas syirat. Naudzubillah min dzalik. Sebagian ulama menyebutkan ketika dia berjalan, cahayanya padam, dia diam dulu. Dijilat api neraka, kemudian bercahaya lagi, dia jalan lagi. Naudzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan cahaya yang besar. Karena Syiratul Mustaqim ini ujian akhir bagi manusia untuk masuk surga. Ini dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, "Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala nas." Kelak Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian kata beliau, "Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaqumu fayudanu lahu wa tursalu al-amanatu war-rahimu fataqumani janabatai siratin yaminan wa shimalan fayamurru awwalakum kal barqi." Kata beliau selanjutnya, maka didatangkanlah kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri meminta izin dan beliau pun berdiri diberi izin. Amanah, silaturahim dihadirkan di sebelah kanan dan kiri jembatan. Orang yang pertama kali di antara kalian akan masuk surga berjalan di atas sirat seperti buruk. Tahu buruk Pak ya? Tahu buruk nggak? Belum ya, sama. Saya juga belum Pak. Bukan pesawat buruk ya, itu udah nggak ada itu. Apa buruk di sini maksudnya seperti kilatan, kilatan sesuatu yang sangat cepat, seperti sesuatu yang mengkilat. Yaqulu Rabbi sallim sallim. Ketika hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala melewati sirat ini, Nabi berkata, "Ya Allah, itu umatku, selamatkan. Ya Allah, itu umatku, selamatkan." Jadi setiap ada umatnya Nabi yang lewat, "Umatku ya Allah, selamatkan dia. Umatku ya Allah, selamatkan dia." Dan Nabi SAW di antara mereka itu ada yang berjalan dalam keadaan menyeret makat. Ini makat Pak, bokongnya. Dia tarik bokongnya itu. Dan kemudian nama disitu disebutkan, "Wa inna akhiru min ummati yadkhulunal jannata." Sesungguhnya umatku yang paling terakhir masuk dalam surganya Allah Ta'ala humul aghniya. Mereka lah orang-orang yang paling kaya. Orang-orang kaya masuk surganya belakangan kata beliau. Ketika itu Ibnu Mas'ud bertanya, mengapa mereka paling belakang masuk surga? Maka Nabi SAW menjawab, disebabkan karena beratnya hisab mereka. Kalau orang kaya itu hartanya dihisab satu persatu Pak. 1 rupiah demi 1 rupiah, terus semua ini untuk apa, kemana, dari mana, apa saja kamu menggunakan, semuanya digunakan. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf, maka dia pulang membawa 3 karung emas, 3 karung Pak. Masya Allah. Kemudian dia serahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian esoknya dia bertambah, kekayaannya lebih banyak. Maka ia pun menangis. Umar berkata, "Apa yang membuat kau menangis? Hartaku ini." Kata Umar, "Gampang, sedekahkan semuanya." Makin menangis. Lalu Umar berkata, "Apa kamu takut hartamu habis?" Dia mengira bahwa ketika Umar memerintahkan sedekahkan semuanya, lalu Abdurrahman bin Auf menangis dikarenakan takut miskin. Kata Abdurrahman bin Auf, "Bukan itu yang aku khawatirkan. Karena Nabi mengatakan, mana kalau sedekah min amwal, sedekah tidak mengurangi harta. Setiap sedekah semakin melipat gandakan." Jadi Abdurrahman bin Auf itu sedekah takut kaya. Kalau kita sedekah kan gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini takut kaya dia. Nah, maka ikhwati rahimanin, inilah para sahabat Nabi SAW, dan inilah beberapa gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirat seperti tajamnya pedang, dan orang-orang yang selamat itu tentu saja dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang mau saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Boleh di luar materi, tafadhol masykurah. Kalau tidak ada kita cukupkan. Afwan, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.